untuk disampaikan. Terima kasih. Terima kasih Bu Ari. Mohon izin Pak Dadi, ini pertanyaan dari Pak Sigit Nugroho. Jadi dengan Permen PAN 6 2022, apakah masih pakai usul DUPAK? Kan sudah tidak ada SKP integrasi di Permen PAN 6 2022. Ini pertanyaan pertama. Terus satu lagi yang hampir mirip. Mau menanyakan soal kemarin ada sosialisasi Permen PAN 6 2022, penyusunan SKP kan baru dan belum ada kaitannya dengan butir, kegiatan, serta angka kredit jabatan fungsional. Sedangkan yang hari ini sepertinya menjelaskan penyusunan SKP seperti tahun 2021, yaitu SKP konvensional dan SKP integrasi. Lalu kaitan penyusunan SKP jabatan fungsional dengan penilaian SKP Permen PAN 6 2022 bagaimana ya? Hampir sama sih ininya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan. Izin untuk menanggapi Bu Ari. Yang pertama terkait bagaimana pelaksanaan Permen PAN 6 apabila Permen PAN 6 itu sudah optimal dilaksanakan, apakah untuk jabatan fungsional itu masih mengumpulkan DUPAK. Nah, ini kita perlu meng-clearkan terlebih dahulu. Yang pertama bahwa istilah usul DUPAK itu kita mengenal pada penilaian berbasis konvensional. Nah, basis konvensional ini sehingga muncul sebuah istilah dualisme penilaian. Nah, dualisme penilaian itu yang pertama adalah penilaian kinerja jabatan fungsional yang dituangkan dalam POM DUPAK yang berisi tentang angka kredit. Yang kedua, penilaian kinerja yang dinilai oleh atasan langsung. Jadi yang POM DUPAK itu dinilai oleh tim penilai, sedangkan yang POM satunya lagi itu dinilai oleh atasan langsung. Sehingga ini terjadi dualisme. Dan juga yang kedua, butir-butir kegiatan yang dituangkan dalam DUPA itu secara tidak langsung itu menggambarkan cascading dari PK pimpinan unit organisasinya. Nah itu oleh karena itu di penilaian integrasi ini kita mencoba untuk menghilangkan dualisme penilaian tadi. Nah, marwah daripada Permen PAN 13 dan Perban BKN nomor 11 tahun 2022 ini cukup hanya satu penilaian saja. Namun penilaian yang dilakukan pada POM SKP itu berisi tentang terkait butir-butir kegiatan atau kegiatan-kegiatan ataupun output-output di pejabat fungsional atau di tugas jabatan fungsional yang masih terkorelasi ataupun cascading dari PK pimpinan unit organisasinya. Nah, sehingga di Permen 13 maupun di Perban BKN 11 2022 ini hanya satu penilaian saja, yakni penilaian di POM SKP. Tapi memang masih menuangkan tugas-tugas jabatan di POM SKP-nya, sehingga dimungkinkan masih ada butir-butir kegiatan dan angka kreditnya. Nah ini, kemudian bergeser. Nah sebelum bergeser saya terangkan dulu. Di SKP based on
Permen 13 itu kan PP 46 maupun sekarang bergeser ke Permen 8. Itu masih berkorelasi ya, izin. Masih ada butir-butir kegiatan gitu kan. Masih kemudian bisa menghitung angka kreditnya gitu kan. Dan juga di SKP tersebut ada seperti slide saya nomor di pertengahan ya 20-an. Itu ada tugas utama, ada tugas tambahan. Artinya kalau tugas utama itu dia di dalamnya adalah berisi tentang target kinerja yang berisikan angka kredit. Sedangkan untuk tugas tambahan itu di luar tugas jabatan fungsionalnya, tapi masih berhubungan dengan tusi organisasi. Nah, jadi tidak ada itu istilah pejabat fungsional menolak dari perintah atasannya, karena memang jika tidak masuk ke tugas utama, dia masuk ke tugas tambahan. Dan masih ada tuh butir-butir kegiatannya, tapi tidak dualisme, satu penilaian, yakni di POM SKP. Lalu ke depan nih, peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan kinerja ASN kan sudah diundangkan dengan terbitnya Permenpan nomor 6 tahun 2022, pengganti Permen 8 tahun 2022. Jadi Permen 8 itu belum ulang tahun ya Pak ya. Jadi udah diganti kan. Nah, iya. Nah, ternyata ada perubahan lagi gitu kan. Yang tadinya di jabatan di SKP itu ada tugas utama dan tugas tambahan. Sekarang dengan adanya dialog kinerja menjadi tugas utama semua jabatan, ya kan? Yang penting memenuhi ekspektasi pimpinan. Nah, itu. Jadi saya mencoba untuk menerangkan gradasi. Nah, sekarang posisi kita saat ini, dengan saya menerangkan posisi kita saat ini dulu. Kalau yang ke depan kita masih mengira-ngira ya, Bu Ari ya, menebak-nebak. Posisi saat ini gitu kan, terkait pengembangan karir jabatan fungsionalnya. Apakah gitu kan, kita masih menyusun PAK gitu kan. Nah, di ketentuannya memang bagi pejabat fungsional yang akan mengembangkan karir, itu harus memenuhi angka kredit kumulatif untuk naik pangkat maupun naik jenjang jabatan setingkat lebih tinggi. Oleh karena itu, ada mekanisme di mana penilaian kinerja jabatan fungsional itu masih berbasiskan pendekatan kuantitatif, yakni dengan angka kredit. Nah, untuk periode saat ini, memang beberapa instansi pembina mengatur, gitu kan, yang masih menggunakan konvensional, mengingat adanya telah diundangkannya peraturan BKN nomor 11 tahun 2022 yang Oktober 2022 itu batas berbasis penilaian konvensional, maka masih dimungkinkan nih sampai dengan saat ini itu adalah dualisme penilaian ya. Jadi masih dimungkinkan DUPAK dituangkan dalam kinerja jabatan fungsional. Bagi yang sudah integrasi, tadi kan sudah cerita ya, ada konversi, ada integrasi. Itu sudah dituangkan dalam SKP. Model SKP yang mana? Model SKP yang memang dimungkinkan untuk bisa menuangkan jumlah angka kredit. Nah, nanti di tahun 2023, nah ini isunya memang penerapan Permenpan nomor 6 sudah optimal dilaksanakan. Yang tadi saya cerita di depan bahwa ada transformasi yang memang berbeda ya antara penilaian sebelumnya, di mana seorang pejabat fungsional khususnya itu ketika melaksanakan tugas berdasarkan dialog kinerja dan memenuhi ekspektasi pimpinan, itu ya tugas utamanya jabatan fungsional. Dan ke depan, karena pendekatan penilaian angka kredit, penilaian kinerja jabatan fungsional adalah kuantitatif, maka rencananya akan
dituangkan formulasi tertentu. Ketika ada penilaian-penilaian dari pimpinan, ada formulasi untuk kemudian dikonversikan ke nilai angka kredit. Bagaimana formulasinya? Nah, formulasinya ini ada di rancangan yang saat ini sedang dibuat ya, sedang di proses diskusi di Menpan, yakni rancangan perubahan Permenpan nomor 13 tahun 2022. Mohon maaf, Permenpan 13 tahun 2019. Yang pada prinsipnya adalah penilaian daripada kinerja jabatan fungsional itu amanat Undang-Undang Nomor 5 2014 masih dengan pendekatan kuantitatif. Nah, ini ada formulasi nih Pak ya. Ada formulasinya sehingga kita sama-sama menunggu nih. Kira-kira formulasinya seperti apa. Yang terakhir kali saya diskusi dan saya ikut rapatnya, ini penilaian angka kreditnya atau penilaian kuantitatifnya ini tidak berbeda jauh dengan penilaian berbasis integrasi. Sehingga kami mencoba nih di BKN untuk membridging bagi jabatan fungsional yang penilaiannya basisnya masih konvensional. Dan kami mendorong kepada instansi pembina, instansi pemerintah untuk sama-sama kolaborasi ya, menyesuaikan bagi yang di lingkungannya terdapat jabatan fungsional yang masih konvensional penilaiannya, itu segera disesuaikan dengan penilaian berbasis integrasi. Karena pun nanti ketika pelaksanaan Permenpan 6 yang ada formulasi konversinya ke angka kredit, itu angka kreditnya sudah basisnya integrasi. Bukan lagi yang basisnya konvensional, yang gede-gede ya Pak, yang 100, 150, 200, 300, 400, 550 dan sebagainya. Tapi sudah basis 3A50, 3B50, 3C100, 3D100 dan sebagainya. Jadi ini memang menentukan nih Pak, proses saat ini menentukan apa? Menentukan bridging antara yang masih konvensional ke integrasi. Jadi jangan sampai nanti ketika 2023 di teknis kami juga di kenaikan pangkat sudah menetapkan lampiran untuk kenaikan pangkat, PAK-nya udah angka kredit integrasi. Nah, sedangkan di tempat Bapak Ibu masih konvensional. Nanti dibalikin gitu kan. Mohon untuk disesuaikan BTS, berkas tidak sesuai, disesuaikan dengan penilaian integrasi. Nah, harusnya naik pangkat misalkan di bulan Oktober 2023, jadi karena tidak diintegrasi, disesuaikan ke integrasi, jadi mundur. Jadi malah naik pangkat nanti 2024. Nah, inilah yang mungkin menjadi highlight, kemudian mungkin juga menjadi insight ya untuk menyampaikan. Mungkin di ruang ini terbatas ya, tapi paling tidak informasi itu bisa disampaikan seluas-luasnya. Dan kami juga sudah mengeluarkan surat deputi juga untuk kemudian bagi yang masih konvensional, kemudian disesuaikan ke integrasi untuk dapat melaksanakan berdasarkan Permen 13 dan Perban BKN nomor 11 tahun 2022. Yang pertama itu tanggapannya sangat panjang sekali. Jadi ini kenapa panjang? Saya coba untuk menyisir dari awal sampai dengan saat ini kondisinya seperti apa. Kemudian pertanyaan yang kedua, pertanyaan kan bagaimana dengan pelaksanaan Permen nomor 6 gitu ya Bu ya. Nah ini optimal pelaksanaannya, ini memang yang memiliki hak menjawab mungkin di Menpan ya Pak ya. Ini harus optimal pelaksanaannya di tahun berapa gitu kan. Tapi kami mungkin sharing pengalaman ya Bapak Ibu. Kalau di BKN sendiri, ini Permenpan nomor 6 tahun 2022 per November 2022, ini kami sudah melaksanakannya. Jadi kami memang di penilaian laporan penilaian kinerja di November gitu kan, itu sudah
melaksanakan penilaian sudah berbasis Permenpan nomor 6 tahun 2022. Nah, ini kita menjadi percontohan ya, bahwa pelaksanaan Permenpan nomor 6 ini memang di BKN sudah dilaksanakan. Nah, di instansi Bapak-Bapak dan ataupun di instansi Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, mungkin untuk segera dikondisikan karena memang dan dikonsultasikan ya, karena perlu persiapan sarana prasarana, kemudian perubahan mindset dan mungkin komunikasi dan lain sebagainya, dan juga koordinasi dengan unit terkait sehingga pelaksanaan Permenpan nomor 6 ini dapat dilaksanakan dengan optimal. Mungkin demikian tanggapan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang di chat, Pri? Saya dulu boleh tanya, Pak? Eh, Terima kasih atas waktunya Bu Ari, Pak Dadi. Saya mau tanya, Pak, yang pertama terkait dengan, nama saya Isti, Pak. Ya, dari bagian kepegawaian panologi Isti Kartikasari. Iya. Iya, Pak. Terkait dengan penempatan atau pengangkatan kembali ke dalam jabatan fungsional bagi pejabat fungsional yang telah selesai melaksanakan tugas belajar, Pak. Ini kan dibebaskan kan, Pak, dari jabatannya di saat yang bersangkutan tugas belajar. Kemudian pada waktu usulan pengaktifan atau pengangkatan kembali ke dalam jabatan fungsional tersebut, apakah harus diusulkan ulang untuk formasi ABK-nya di unit kerja tersebut, Pak? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jadi ada semacam tadi kan untuk aturannya yang sekarang kan pengangkatan pertama dalam jabatan fungsional melalui formasi sudah tidak ada lagi uji kompetensi ya Pak ya. Jadi bisa diangkat dengan angka kredit 0. Nah, ada semacam kasus nih Pak, seorang pejabat fungsional di luar binaan KLHK sendiri, misalkan dia jabatannya Pranata Komputer, dia dari formasi CPNS, mungkin CPNS-nya sekitar tahun 2018. Nah, itu belum diangkat sampai dengan sekarang, Pak. Karena dulu masih terkena aturan bahwa yang bersangkutan apabila mau diangkat harus ada rekomendasi dari pembinanya BPS. Nah, yang bersangkutan itu sekarang posisinya sudah mempunyai pangkat 3B, golongan 3B. Karena dulu masih bisa untuk kenaikan pangkat yang reguler kan Pak, selama 1 kali. Kemudian sewaktu diusulkan ke instansi pembina, yang bersangkutan harus diwajibkan untuk uji kompetensi waktu masih terkena aturan untuk uji kompetensi. Kemudian uji kompetensi yang bersangkutan tidak lulus, Pak. Kemudian mengulang dan baru lulus. Terus ada aturan tidak perlu untuk uji kompetensi. Nah, sedangkan di instansi pembina sendiri tetap harus ada rekomendasi waktu itu, Pak. Harus ada rekomendasi dari unit pembinanya itu. Nah, ini karena kemarin alasannya yang bersangkutan ini sudah naik pangkat reguler selama 1 kali. Nah, ini kalau dengan aturan yang baru ini, Pak, apakah tetap harus ada semacam pengusulan dupak ya Pak untuk mendapatkan rekomendasi pengangkatan pertama, atau yang bersangkutan ini bisa langsung kita memakai aturan baru tanpa ada rekomendasi dari instansi pembina. Tapi berarti yang bersangkutan diangkat dalam pangkat dan golongan 3B. Itu pertanyaannya.
Mungkin itu saja dulu, Pak. Terima kasih. Yang ketiganya langsung Japri. Baik, terima kasih Mbak Isti. Nampaknya masih muda, jadi saya panggil Mbak Isti aja. Oh iya. Yang pertama, bagi pejabat fungsional yang mengikuti tugas belajar ya lebih daripada 6 bulan, maka ketentuannya diberhentikan dari jabatan fungsionalnya. Karena memang sekarang sudah tidak ada lagi istilah pemberhentian sementara. Waktu zaman saya itu ada pemberhentian sementara. Jadi waktu saya ambil S2 itu ada pemberhentian sementara. Nah, sejak diundangkannya Permen PP 11 2017 gitu kan, itu tidak ada lagi istilah pemberhentian sementara. Adanya memang diberhentikan dari jabatan fungsionalnya. Yang kondisi yang tadi 6 itu ya. Jadi ada yang mengundurkan diri, diberhentikan sementara sebagai PNS, cuti di luar tanggungan negara, menjalani tugas belajar lebih daripada 6 bulan, ditugaskan secara penuh pada jabatan pimpinan tinggi dan jabatan administrasi, kemudian tidak memenuhi persyaratan jabatan. Ini tidak ada lagi istilah pemberhentian sementara, tapi diberhentikan dari jabatan fungsionalnya. Pertanyaannya, Pak, ternyata yang tugas belajar ini sudah selesai, gitu kan? Bagaimana nih karir yang bersangkutan? Nah, di ketentuan pasal berikutnya itu dimungkinkan pejabat yang tadi diberhentikan dari jabatan fungsionalnya itu dapat diangkat kembali dalam jabatan fungsionalnya. Salah satunya adalah yang menjalankan tugas belajar lebih daripada 6 bulan. Kemudian pertanyaan lagi, Pak, apakah harus melihat formasi? Ya, dengan jawabnya iya. Jadi harus melihat formasi lowongan jabatannya. Dulu yang ditinggalkan jabatannya apa? Oh, jabatannya ahli muda, misalkan. Berarti dilihat lagi, formasi untuk jenjang ahli muda ada tidak? Gitu kan. Ternyata tidak ada, tidak bisa diangkat tuh. Nunggu sampai formasinya ada. Paham sampai sini? Tapi, ya ada tapinya. Walaupun dalam peraturan perundang-undangan di state bahwa pengangkatan kembali dalam jabatan fungsional itu harus melihat formasi jabatannya, kita mendorong nih kepada instansi pembina. Diberikan slot istimewa dong, gitu kan. Karena ini orang ketika ditugaskan belajar, yang butuh ini sebenarnya secara tidak langsung adalah organisasi. Karena tugas belajar itu sebenarnya tugas apa ya istilahnya, amanah dari instansinya, memberikan tugas belajar kepada yang bersangkutan, memberikan tugas kepada yang bersangkutan untuk belajar. Karena prinsipnya orang-orang yang diberikan tugas belajar itu ya orang-orang pilihan, orang-orang yang instansi atau organisasi tersebut gitu kan meminvestasikan kepada orang yang tersebut untuk duduk dalam posisi strategis nanti next time. Jadi termasuk itu rencana sukses itu yang tugas-tugas belajar itu sebenarnya ya kan di teoretikalnya gitu kan. Nah, bagi yang hal seperti ini nih diprioritaskan. Kalau misalkan ada yang lowong nih didahulukan dulu untuk dikembalikan ke jenjang jabatannya yang dulu. Dulu waktu saya pun tidak langsung. Walaupun saya ketar-ketir waktu itu beri gitu kan. Ketika saya sudah selesai belajar, tugas belajar, lapor. Karena kan kalau tidak lapor, kena hukuman disiplin kan. Sama dengan yang CLTN. Sudah selesai, tidak lapor, kena hukuman disiplin gitu. Lapor, itu tidak langsung diangkat Bu. Ke dalam jabatan fungsional saya waktu itu. Sebelum saya ke struktural. Saya sebelumnya kan jabatan fungsional juga. Itu ya merasakan bagaimana turunnya grade dari fungsional jadi pelaksana gitu kan, waktu itu levelnya 5 gitu kan. Udah selesai nih, saya bisa bilang di apa nanti dulu dilihat formasinya gitu kan, ada enggak gitu kan.
Jadi memang harus banyak-banyak silaturahmi ke Biro Kepegawaian ya Bu ya. Sehingga ingat gitu kan. Oh iya nih, dulu kena tugas belajar kan, ada formasi segera diangkat gitu. Jangan sampai ketutup lagi nih dengan yang lainnya gitu kan. Atau dari karir biasanya kan, CPNS kasihan gitu kan. Syukur-syukur dialihkan misalkan ke jabatan struktural, itu dimungkinkan. Jadi tidak harus ke jabatan fungsional ya Mbak Isti. Misalkan orang tugas belajarnya selesai nih, ternyata dimungkinkan yang bersangkutan itu naik, dipromosikan ke misalkan jabatan struktural. Itu boleh tuh. Nggak usah ke jabatan fungsional lagi, tapi ke jabatan struktural. Jadi silahkan, itu strategi organisasi ya. Kemudian terkait ada pejabat fungsional yang formasinya tahun 2018. Belum diangkat juga ke dalam jabatan fungsional. Nah, pada waktu itu masih dimungkinkan bagi pejabat fungsional yang belum diangkat ke dalam jabatan fungsionalnya, sepanjang masih melaksanakan tugas jabatannya, itu ada suratnya Bu, di BKN memang yang mengeluarkan. Itu masih dimungkinkan diberikan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi. Nah, pelaksanaan ini nih berbeda-beda. Ada yang diberikan 1 kali, ada yang diberikan sampai dengan pangkat tertinggi pendidikannya, gitu kan. Ternyata yang bersangkutan ini sudah naik pangkat ke 3B, gitu kan. Ini mekanismenya seperti apa? Apakah dia diangkat dengan mekanisme pengangkatan pertama atau mekanisme yang lain, gitu kan? Jadi tadi saya sudah paparkan kan, mekanisme pengangkatan jabatan fungsional itu ada 4, ya kan? Yang masing-masing mekanisme ini ada untungnya, ada yang belum untungnya Bu, gitu kan? Kalau mekanisme pengangkatan pertama berdasarkan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2020, itu nggak usah ikut UKOM lagi, ya kan? Pokoknya formasinya jabatan fungsional dinaikkan, nggak usah UKOM lagi. Ini berbeda nih dengan perpindahan dari jabatan, ya kan? Yang promosi, ini harus UKOM dulu nih, harus UKOM gitu. Terus tidak harus melihat formasi lagi, gitu kan? Karena memang formasinya sudah dari awal kan. Jadi untuk yang pengangkatan pertama, gitu kan? Ini tidak perlu lagi nih minta rekomendasi instansi pembina lagi, gitu kan? Karena dia sudah mengajukan dari perencanaan jabatan yang diajukan ke Menpan dan keluar BKN perteknya. Itu yang jadi dasar. Nah, sehingga kalau misalnya pengangkatan pertama, dia bisa langsung diangkat tanpa harus minta rekomendasi dari instansi pembina. Nah, pengaturan ini kan keluar Agustus tahun 2022, ya kan? Lalu bagaimana dengan yang tadi kasusnya, yang 2018? Apakah yang bersangkutan dengan pengangkatan pertama, ataukah dengan perpindahan dari jabatan lain? Pendapat saya, karena yang bersangkutan masih dalam jenjang jabatan yang sama, 3A, 3B itu kan ahli pertama, ya. Dan organisasi membutuhkannya, maka dia diangkat dalam jabatan fungsionalnya segera, ya. Tapi kalau misalkan yang bersangkutan sudah naik pangkat sampai dengan 3C3D, ya kan? 3C3D itu berarti yang bersangkutan sudah dimungkinkan pindah ke jenjang jabatan setingkat lebih tingginya ya Bu ya. Karena 3C3D itu dia sudah jenjang ahli muda, ya kan. Nah, untuk menyesuaikan terhadap tersebut, maka kepada yang bersangkutan dapat menggunakan mekanisme perpindahan dari jabatan lain. Nah, proses pengangkatannya ini memang dikoordinasikan dengan instansi pembina. Karena kalau misalkan berbasis konvensional itu ada penetapan angka kredit, ya kan? Nah, penetapan angka kreditnya silakanlah dikoordinasikan dengan instansi pembinanya. Dikomunikasikan bahwa yang bersangkutan
adalah formasinya jabatan fungsional untuk segera diangkat dalam jabatan fungsionalnya. Adapun yang setelah diundangkannya Perban BKN nomor 11 tahun 2022, ini sudah tidak ada ampun lagi nih, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Jadi kami men-stats yang formasinya pada di tahun 2000, setelah diundangkannya Perban BKN, berarti 2023 ya. 2022 kan tidak ada pengangkatan ya. 2023 itu harus segera diangkat dan tidak perlu rekomendasi, ya. Kan masih ada nih yang nanya nih, ini kami perlu rekomendasi enggak ke instansi pembina? Enggak perlu. Ini kami harus nunggu 1 tahun dulu dalam PNS baru diangkat atau bagaimana? Langsung diangkat. Gitu. Jadi sekarang yang setelah diundangkannya Perban BKN 2022 ke depan, ini yang formasinya jabatan fungsional, setelah diangkat ke PNS, bisa langsung diangkat dalam jabatan fungsionalnya. Pelantikannya bisa sekalian. Jadi sekalian dilantik sebagai PNS, kemudian dilantik sebagai pejabat fungsional. Perlu rekomendasi enggak dari instansi pembina? Enggak perlu, karena sudah ada pengajuan formasi waktu pengusulan kebutuhan CPNS. Nah, jadi lebih dimudahkan lagi. Jadi tidak ada lagi istilah instansi pemerintah tidak bisa mengangkat. Diangkat dulu dalam jabatan fungsional. Nanti perkara dia berkarir ke unit A, B, C, kemudian pindah jabatan fungsional, kemudian dialihkan ke jabatan pengawas, itu lain perkara. Prinsipnya di hiring, didudukan sesuai dengan formasinya. Nah, prinsipnya kita harus benerin dulu nih penataan. Jadi jangan sampai berlarut-larut nge-hiring jabatan apa, kemudian ditugaskannya apa, gitu kan. Kemudian kasihan nih karirnya. Iya kalau yang jelas ya Pak ya. Yang jelas itu di sini artinya dia tidak diangkat dalam jabatan fungsional, kemudian dia dapat rezeki diangkat ke jabatan struktural, misalkan promosi. Kalau tetap terkatung-katung, gitu kan, kasihan kan, tidak ada kejelasan karir. Padahal kan amanah dari peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian itu ya harus ada perencanaan karir yang baik dilakukan oleh organisasi maupun yang dilakukan oleh individu. Mungkin demikian ya, Mbak Isti yang dapat saya tanggapi, yang pada prinsipnya kita sama-sama menginginkan jabatan fungsional ini menjadi jabatan yang memang sesuai dengan marwahnya. Marwahnya apa? Bahwa prinsip dari jabatan fungsional didudukan karena keahlian dan keterampilannya. Sehingga ketika dia berkinerja, ketika dia melaksanakan tugas jabatannya, maka dia melaksanakan secara profesional dan mendukung peran daripada tujuan organisasi. Mungkin demikian dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Ari. Ada satu lagi boleh Pak? Mohon maaf nih Pak kalau terkait BKN nomor 11 tahun 2022 ini, kalau saya tidak salah memahami ya Pak, ada klausul tentang apabila seorang pejabat fungsional sudah mendapatkan rekomendasi untuk kenaikan jenjang jabatan, tetapi di formasi tidak ada formasinya gitu. Di ABK tidak ada formasi untuk kenaikan jabatan ataupun jenjang jabatan itu dapat diberikan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi. Itu apakah betul atau prosesnya bagaimana ya Pak ya? Prosedurnya maksudnya Pak. Baik, terima kasih Mbak Isti. Tadi ada di slide saya dikenaikan pangkat ya. Mungkin kalau Bapak dan Ibu-ibu yang menyimak, mungkin tadi ada di slide terkait kenaikan pangkat. Jadi kita pahami bersama bahwa bagi pejabat fungsional yang naik pangkat ini ada kekhususan. Kekhususan yang seperti apa? Kekhususan yang naik pangkat yang mengakibatkan naik jenjang jabatan setingkat lebih tinggi. Di jabatan fungsional, ketika kondisinya seperti itu,
maka ditetapkan terlebih dahulu jenjang jabatannya. Setelah ditetapkan dan diangkat dalam jenjang jabatannya, baru diusulkan kenaikan pangkatnya. Contohnya tadi saya mencontohkan pejabat fungsional P golongan 3D penata tingkat 1. Dia sudah mengumpulkan angka kredit kumulatif sampai dengan 400, karena kan masih konvensional ya. 400. Kan dia bisa naik ke 4A, ya kan? Naik pangkat ke 4A itu kan mengakibatkan kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi ke jenjang ahli madya. Maka di teknis kenaikan pangkat itu dapat dikeluarkan perteknya manakala yang bersangkutan itu sudah ada SK jenjang jabatan ahli madyanya. Jadi artinya dia duduk dulu dalam jenjang madya, baru diproses pertek kenaikan pangkatnya ke bina, ya ke 4A. Nah, masalahnya Pak, bagaimana kalau tadi ternyata yang bersangkutan sudah memenuhi kumulatif angka kredit untuk naik pangkat setingkat lebih tinggi. Di klausa perubahan BKN, dimungkinkan dengan kondisi seperti itu diberikan kenaikan pangkat 1 kali, ya kan? Artinya kepada yang bersangkutan itu dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya ke 4A, manakala jenjang jabatan madyahnya penuh. Itu berlaku juga yang di bawahnya, misalkan dia ahli pertama mau naik ke muda, ya kan jenjang jabatannya penuh di muda, berarti dia bisa naik ke 3C, walaupun dia tidak duduk dalam jenjang jabatan muda, ataupun dia bisa naik ke 4A, walaupun tidak duduk dalam jenjang jabatan madya. Apakah dimungkinkan Pak? Iya, karena di peraturan perubahan BKN mengatur seperti itu. Pertanyaan berikutnya, apakah ada syaratnya Pak? Jawabnya iya. Syarat dan ketentuan berlaku. Syaratnya apa Pak? Syaratnya memenuhi syarat untuk naik jenjang jabatan setingkat lebih tinggi. Apa aja itu Pak? Tadi saya sudah jelaskan. Untuk naik jenjang jabatan setingkat lebih tinggi, dia tidak hanya mengumpulkan akumulasi angka kredit di tugas jabatannya, tapi dia juga harus ada angka kredit pengembangan profesi. Tapi dia juga harus mengikuti dan lulus uji kompetensi. Nah, baru diusulkan. Terus pendidikannya juga selinier ya. Nah, tadi kan dijelaskan oleh Bu Ayu, selinier gitu kan. Mengikuti kaidah syarat kenaikan pangkat bagi yang memiliki pendidikan setingkat lebih tinggi. Nah, ketika itu dipenuhi, diajukan, nah dimungkinkan yang bersangkutan itu diusulkan kenaikan pangkatnya ke pangkat golongan setingkat lebih tinggi, tapi jenjang jabatannya masih jenjang jabatan yang lama. Kalau dalam kasus ini adalah dia naik ke 4A, jenjang jabatan ahli muda, atau dia naik ke 3C, penata, tapi dia jenjang jabatannya ahli pertama. Pertanyaannya lagi Pak, nah, sebelum nanya lagi, kapan mulai berlaku? Itu kan, nah, ini sudah gemuruh nih. Ternyata Agustus 2022 diundangkan, yang paling gemuruh ya yang ini gitu loh. Wah, saya nih mau naik, dimungkinkan naik ke 4. Nah, kapan Pak mulai diberlakukan? Saat ini kami sedang berkoordinasi ya, karena kan memang semangat SYSN ya, semangat SYSN. Jadi pengajuan administrasi ataupun proses administrasi kepegawaian itu sudah berbasis digitalisasi ya. Nah, oleh karena itu, ini kami sedang koordinasi nih dengan pihak-pihak terkait dengan kenaikan pangkat, dengan Deputian Sinka gitu kan. Nah, mudah-mudahan gitu kan, mudah-mudahan instrumennya itu juga sudah lengkap, kemudian teknologinya juga sudah siap. Mudah-mudahan di 2023 gitu kan, periode 2023 ini udah bisa running. Ini akan ditindaklanjuti, kemarin terakhir kali duduk bersama gitu kan dengan Kedeputian Mutasi tempatnya Bu Ayu. Ini mereka akan mengeluarkan surat edaran gitu kan, surat deputi mutasi untuk menghabarkan ya kepada
instansi pemerintah gitu kapan atau periode kapan pelaksanaan ketentuan di peraturan BKN itu bisa dilakukan. Jadi Mbak Isti ya dan teman-teman lainnya ya banyak-banyak berdoa lah, dan juga dipenuhi sekarang nih syaratnya ya kan. Kalau misalnya Muhammadiyahnya tidak ada. Oh, satu lagi yang harus diperhatikan, kedudukan itu ada di peta jabatannya. Nah, jadi gini, apakah di unit organisasi tersebut itu jenjang jabatan itu ada atau tidak? Karena misalkan di instansi daerah gitu kan, instansi daerah ini tidak ada utamanya. Jenjang jabatan fungsional utamanya tidak ada di peta jabatannya. Sedangkan jabatan fungsional tersebut itu misalkan jenjang jabatan puncaknya itu utama. Tapi di unit tersebut atau di organisasi tersebut di peta jabatannya jenjang utamanya tidak ada. Misalkan dia Madya 4C ya Bu ya. Kemudian dia mau naik pangkat nih dengan kasus yang tadi gitu kan. Utamanya adanya di pusat gitu kan. Sedangkan di daerah mah tidak ada utamanya, adanya sampai Madya gitu kan. Berarti tidak bisa tuh dia naik ke 4D ya. Karena memang di peta jabatannya ahli utamanya tidak ada. Gitu. Begitu juga sama. Yang adanya cuma ahli muda, nggak ada Madyanya ya di peta jabatannya gitu kan. Kan clue-nya adalah formasi jenjang jabatannya penuh. Artinya jenjang jabatan di situ sebenarnya ada, cuma penuh. Tapi ternyata di unit organisasi tersebut tidak ada nih jenjang jabatan tersebut. Adanya cuma sampai muda. Itu tidak bisa diberikan ke 4A gitu ya. Clear ya Bu ya. Nah, juga ada satu lagi saya kurang menjelaskan. Itu ada jenjang jabatan di peta jabatannya. Karena clue-nya apa? Clue-nya di situ adalah formasi jenjang jabatannya penuh. Nah, ya kan? Artinya di situ tuh memang ada peta jabatan duduk dalam jenjang jabatan tersebut. Gitu. Jadi kalau tidak ada tidak bisa. Ya, itu yang perlu juga di-clearkan. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi memberikan pengetahuan mendasar kepada Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu baik yang ada di luring maupun daring. Mungkin demikian Bu Ari yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Mbak Isti. Ada yang di chat, tapi sudah 25 ya. Yang di chat masih ada ya? Ada. Satu ya, Pak. Silakan. Ini. Dari Rahmat Jayapura mungkin Pak. Jika setiap tahun fungsional wajib mengumpulkan angka kredit minimal, tetapi tim penilai menilai di bawah angka kredit minimal, bagaimana? Berarti kinerja fungsional tidak memenuhi angka kredit minimal, artinya kinerja fungsional berdasarkan angka kredit jelek. Mohon penjelasannya. Baik, terima kasih. Ini yang terjadi saat ini. Ya. Pejabat fungsional mengusulkan sebanyak-banyaknya angka kredit untuk dikurangkan oleh tim penilai sebanyak-banyaknya. Ini kejadian curhat saya ini, Mike. Jadi memang ini yang salah satu yang harus dibenahi. Dibenahinya seperti apa? Jadi harus ada frame yang sama. Baik itu bagi pejabat fungsional, baik tim penilai, instansi pembina, instansi pemerintah. Ini menjadi salah satu nih tugas instansi pembina untuk menyamakan persepsi terkait output daripada butir kegiatan tersebut. Oleh karena itu, di ketentuan saat ini nih, instansi pembina nih mewajibkan nih mengeluarkan yang namanya SKHK dan HKM, standar kualitas hasil kerja, sehingga itu ada frame yang sama gitu kan antara pejabat fungsional tersebut dengan tim penilai. Jadi ketika mengusulkan misalkan penanya karena sudah membaca SKHK-nya, sudah paham SKHK-nya gitu, 13 gitu kan. Nah oleh tim penilai juga pasti akan frame-nya sama, oh iya 13 ACC. Jadi ini curhat memang kondisi di lapangan seperti ini. Nah inilah yang menjadi tugas instansi pembina gitu.
untuk kemudian anomali seperti ini jangan terus dibiarkan. Saya sependapat sekali, Pak. Apalagi kalau misalkan si pejabat fungsionalnya ngumpulinnya mepet-mepet gitu kan. Disuruh minimal 12,5 ya dia usulkan 12,5 gitu kan. Kecuali yang pejabat fungsional yang rajin gitu ya. Disuruhnya mengumpulkan minimal 12,5 ya dia kreatif ngumpulinnya sampai dengan 20 gitu. Jadi ketika pun dikurangkan gitu kan tetap 12,5-nya masih bisa masuk gitu harapannya. Tapi tidak itu. Bukan begitu cara logika berpikirnya. Nah, ini harus ada penengah gitu kan. Penengahnya apa? Sistemnya apa ya tadi? Pemahaman frame yang sama terkait butir-butir kegiatan dan output yang diharapkan daripada butir-butir kegiatan tersebut. Itu intinya. Dan ke depan memang ini ada perubahan ya, perubahan mekanisme terkait tugas daripada jabatan fungsional. Tapi mungkin saya tidak akan begitu detail menerangkan rancangan tersebut, tapi pada prinsipnya saya mengajak kepada para pejabat fungsional gitu kan untuk tetap berkinerja. Nah, adapun terkait permasalahan yang tadi, maka sering-sering silaturahmi lah, ngobrol-ngobrol dengan tim penilai ataupun dengan instansi pembina sehingga memiliki persepsi yang sama terkait butir-butir kegiatan, kemudian kinerja yang diharapkan, serta laporan, sama laporan yang sesuai dengan kerangka penilaian butir-butir kegiatan tersebut. Mungkin demikian yang bisa disampaikan. Terima kasih. Ada Bu, satu lagi dari Ahmad. Mohon izin bertanya, jika seorang pejabat fungsional ditarik ke unit kerja lain atau alih tugas dengan jabatan yang sama, namun yang bersangkutan belum sempat mengusulkan kegiatan atau angka kredit pada unit kerja sebelumnya, dan sekarang sudah pindah tugas, apakah kegiatan yang belum diusulkan angka kreditnya tersebut bisa tetap diusulkan mengingat yang bersangkutan tetap pada jabatan fungsional yang sama? Apakah ada aturan tertulisnya? Terima kasih. Misalkan seorang pejabat fungsional lah ya, dia sudah ngumpulin angka kredit gitu kan. Oh ternyata gitu kan, dia sudah ngumpulkan angka kredit sekian angka kredit gitu kan. Kemudian dipindahkan ke unit lain dan ternyata masih melaksanakan tugas P-nya tersebut gitu kan. Nah, apakah angka kredit yang di unit sebelumnya itu bisa digunakan? Yang pertama, mungkin karena yang nanya ini juga di PEH ya. PEH itu kan masih dualisme penilaian. Ya Bu ya, masih konvensional. Jadi tinggal dituangkan tuh di DUPAK-nya. Jangan khawatir gitu kan. Timnya Bu Ari nanti juga tetap menilai sepanjang ada evidence-nya ya Bu ya. Sepanjang ada buktinya. Itu bisa dinilaikan. Jadi jawabannya bisa ya. Bisa dimungkinkan untuk dinilaikan sepanjang dilampirkan bukti-bukti ya, bukti-bukti atau evidence pelaksanaan tugas tersebut. Mungkin demikian, Mbak Isti. Baik, terima kasih Pak Dadi atas penjelasannya. Jadi tadi yang terakhir karena butir kegiatannya masih sama, masih sama-sama jabatan fungsional yang sama, jenis jabatannya jadi bisa ya Pak ya. Dan kemudian tadi yang terkait dengan kalau misalnya yang bersangkutan akan naik jenjang jabatan dan kemudian tidak ada formasi di dalam ABK-nya, artinya yang bersangkutan stay di jabatan tersebut atau alih tugas di tempat yang ada jabatannya. Nah, kemudian yang pasti artinya yang bersangkutan itu memaintain nilainya seangka minimal di jabatan yang sama ya, padahal sebenarnya sudah bisa naik jabatan. Itu adalah pilihan juga kepada yang bersangkutan, apakah tetap ataukah alih tugas di tempat yang ada jenis jabatan madya atau utamanya gitu ya Pak ya. Baik, terima kasih banyak Pak Dadi atas berkenan waktunya pada hari ini sebagai narasumber dan juga tentunya Bapak dan Ibu yang hadir secara daring dan offline pada hari ini terkait dengan sosialisasi peraturan BKN nomor 11 tahun 2022 dan kami harapkan apabila nanti masih ada yang akan kami konsultasikan mohon perkenan